Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi ya sama Tante Nada, sama Tante. Iya. Kita sudah lama tidak berjumpa dan berkolaborasi ya Tante Nia ya. Betul. Puji Tuhan. Kira-kira Tante Nia hari ini sudah bersyukur apa belum? Aku pengen bersyukur bareng-bareng aja deh Tante. Ayo kita bersyukur bareng-bareng ya. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Amin. Karena Tuhan itu penuh kasih. Iya betul. Nah, kenapa? Karena pagi hari ini kita sudah menikmati berkat Tuhan, yaitu apa? Hidup. Oh bukan, bisa bernafas. Betul. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo semuanya adik-adik bangun berdiri ya. Oke, sikapnya yang bagus kita memuji Tuhan. Kristusnya Tante dipanggil. Oh iya. Biar seru Tante. Wah. Oke ya. Tante ada yang panggil ya. Oke. Siap-siap semua. Siap-siap. Oke. Laskar Kristus. Siap. Yes. 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 Oke deh. Oke, kita pujikan sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak.
bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, dengan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, biarlah hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Tante, kalau tadi Tante kan sudah diberkati Tuhan lewat nafas ya. Nah, namanya manusia, kalau tanpa sinar matahari bisa hidup apa enggak? Kedinginan Tante. Iya, kita akan kedinginan ya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan itu matahari supaya kalau pagi hari kita bisa merasakan hangat. Betul sekali. Lebih Jadi semangat. Kita memujikan dari terbit matahari pakai gaya yuk. Yo. Teman-teman di rumah jangan lupa bergaya. Iya. Ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya Tuhan. Puji namanya. Puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Jalan nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Jalan nama Tuhan dipuji. Pujian buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemarin kan ada gempa ya. Kemarin ada. Oh ya, kenceng sekali Itu, Tante. Tante. Aduh. Tapi Tante, Ya. biarpun mau ada gempa bumi, mau ada apapun, tapi Tante yang luar biasa. Tuhan tuh selalu menyertai dan melindungi kita. Amin. Tante Nia waktu itu ya sempat takut loh. Tapi karena itu ada Tuhan Yesus. Nah, Tante Nanda juga nggak takut ya. Ya. Nah, adik-adik di rumah juga nggak boleh takut ya kalau ada gempa. Kuncinya tidak boleh nggak boleh panik. ya. Kalau panik semuanya jadi kacau sekali ya. Tenang ya, karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong kita. Nah, Ya, ada gempa bumi, ada gunung-gunung yang pindah. Tapi kasih setia Tuhan itu terus selamanya, Tante. iya. Biar gunung-gunung beranjak ya. Biar begitu ya. Benar, Tante. Tapi kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kita menjaga Yesus dulu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
ya Tante Nia ya. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Karena apa Tante Nia? Karena firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita, Tante. Oh iya gitu ya. Makanya adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Ya, kita memuji Firman-Mu kita bagi kaki kita. siapkan hati semuanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Terima kasih Tuhan. Tante Nia akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama secara online Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang waktunya kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, kami siap mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap tersenyum, tetap bersyukur, dan tetap semangat memuji Tuhan, semangat belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Oke? Semuanya sudah siap? Ready? Nah, adik-adik, Tante mau cerita tentang
penciptaan manusia. Jadi pasti tahu manusia diciptakan pada hari keberapa? Oke. Hari ke-6. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Diciptakan dari debu dan tanah. Dalam pasal Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Kalian tahu debu tanah? Debu tanah itu kan ada di bawah. Kita kalau jalan kan di tanah kan kita injak-injak. Hina nggak? Kalau diinjak-injak itu kan bukan sesuatu yang berharga. Tetapi itu juga itu artinya kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Nah, tapi tanah juga berguna loh ya. Tanah itu berguna. Kalau kita mau berkebun, mau menanam tanaman yang tumbuh tinggi besar, kita memerlukan apa? Kita memerlukan media tanah untuk berkebun. Nah, tanah juga dipakai untuk bikin seperti pot, seperti vas. Tanah juga berguna loh ya. Itu sama, manusia juga berguna dan harus bisa jadi berkat. Nah, selain itu manusia diciptakan menurut apa? Di dalam Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Wow, gambar rupa Allah. Itu artinya manusia sangat berharga di matanya. Manusia sangat dicintai Tuhan. Itu artinya Tuhan ingin manusia bergaul karib dengan Dia. Di sini dijelaskan bahwa dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu artinya manusia sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin manusia bergaul karib dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, manusia pertama itu dikasih nama siapa? Diberi nama Adam kan? Adam. Dan Adam tidak tinggal sendiri. Adam ada temannya namanya Hawa. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia hidup sendiri, tetapi manusia harus hidup berteman, harus hidup dengan orang lain. Untuk apa? Untuk saling menolong, saling membantu satu sama lain. Itulah gunanya kita hidup bersama dengan semua orang. Harus jadi berkat kan, seperti itu. Nah, manusia diciptakan Adam dan Hawa agar mereka tidak sendirian, tidak kesepian. Itu artinya Tuhan sangat mengasihi manusia, sangat mencintai mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan mereka tinggal di mana? Di Taman Eden. Taman Eden sungguh sangat menyenangkan. Nah, di sana mereka mengalami godaan, yaitu si ular tua menggoda Hawa dengan makan buah terlarang. Dan Adam juga, akhirnya mereka dibuang dari Taman Eden. Itu artinya manusia apa? Manusia rapuh, manusia telah berbuat dosa. Dia melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah itu artinya dosa loh ya. Dan dosa itu adalah pelanggaran perintah Allah. Nah, upah dosa apa? Upah dosa adalah maut. Nah, apa itu maut? Maut adalah kematian. Kematian yang kekal. Siapa yang mau mati? Pasti tidak ada seorang pun yang mau mati, tetapi semuanya mau hidup kekal selamanya. Nah, karena upah dosa adalah maut, terus bagaimana cara menyelamatkan manusia? Padahal manusia, semua manusia adalah sudah berbuat dosa. Kalau misalkan Tante berbuat dosa, Tante kan dihukum maut, mendapatkan hukuman maut kan. Terus ada yang mau gantiin si A. Nah, si A itu juga berbuat dosa, berarti nggak bisa. Kan si A juga mengalami hukuman maut juga. Si B berbuat dosa juga. Kan tidak ada seorang pun yang benar. Itu artinya tidak seorang pun
pastinya binasa kan. Mereka tidak dapat hidup kekal. Terus gimana caranya ya? Tuhan harus menyelamatkan manusia yang dicintainya. Akhirnya Allah mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia. Nah, Tuhan turun ke dunia, jadi manusia. Ketika dia turun ke dunia, dia merasakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Nah, dia merasakan kesedihannya, penderitaannya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, dan dia adalah satu-satunya pribadi yang sanggup, yang mampu, yang bisa menolong manusia. Untuk apa? Untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Segala dosa apapun itu, entah itu mencuri, berbohong, atau membunuh, atau dosa-dosa yang tidak disengaja maupun sengaja, Tuhan semua akan menebus itu semua, sehingga manusia itu menjadi benar di mata Tuhan. Karena apa? Karena yang harus mati manusia, tapi yang mati adalah Tuhan Yesus, menggantikan manusia yang berdosa. Terus gimana? Nah, karena Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa, apa balasan kita kepada Tuhan? Nah, balasan kita adalah di dalam Matius 22 ayat 37. Apa yang diinginkan di sana, yang disampaikan di sana? Bahwa jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Nah, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi. Terus apa lagi? Kita juga harus mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Itu di dalam pasal 39, pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik, Tuhan sudah memaafkan kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Segala dosa-dosa kita Tuhan ampuni. Dengan apa? Dengan kita bertobat, kita memohon ampun kepada Tuhan, dan kita menjadi tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, adik-adik, kasihlah, kita harus saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum berpisah satu sama lain, kita berdoa lebih dahulu, oke? Buka tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu pada hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, Tuhan Yesus, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Tuntun kami, Tuhan, agar kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Berikanlah kami roh takut akan Tuhan, agar kami dapat mentaati segala firman Tuhan, mengasihi sama, terlebih-lebih Tuhan mengasihi Engkau. Berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah saudara kami yang lain. Dengan kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan ada pada diri kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.